Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua malam kemarin saya sudah sampaikan bahwa menurut Allah di dalam Al-Quran, Tuhan selain Allah itu tak mampu, tak berdaya, tak memiliki, sampai saya sudah bacakan tidak kurang dari 35 tak itu. Saya sudah berikan contoh pada malam kemarin. Malam hari ini saya ingin sampaikan tentang huwanya. Karena la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang benar, yang berhak untuk kita beribadah, berhamba kepadanya kecuali hanya Dia. Dia itu adalah Allah. Kalau kita pelajari la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang benar berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Itu Dianya itu tidak kurang dari 105 atau 107 atau lebih. Untuk memberi jawaban kepada antum, kepada kita semua bahwa Allah adalah Maha. Tuhan yang bukan Allah itu 35 tidak punya. Allahu Azza wa Jalla 3 kali lipat dari itu, dari 38 ayat. Kemarin saya belum sempat bacakan, baru satu lokasi saja yang membuktikan bahwa mereka selain Allah itu tak berpunya, tak berdaya, dan seterusnya. Malam hari ini saya ingin langsung saja sampaikan bahwa Allah itu malah justru 3 kali lipat dari 35. Bahkan lebih mungkin kalau masih dicari lagi, dari 38 ayat. Dan 38 itu adalah tentu banyak dan saya tidak akan bisa menjabarkan dalam kultum-kultum ini. Tetapi minimal saya akan ajak pada yang sekalian untuk coba menelusuri apa yang kita temui dalam satu ayat, yang ayat itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai a'zamu ayat, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yang kemudian kita kenal dengan ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi itu, para jamaah sekalian, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Bagi antum yang memahami bahasa Arab,
Pilahan-pilahan yang saya bacakan itu sudah memberikan petunjuk kepada kita tentang siapa huwa yang kita katakan Allahu la ilaha illa huwa itu. Saya tidak akan bicara dari si tafsir, paling sekedar terjemah seadanya. Pertama adalah Allah. Nama Tuhan kita itu adalah Allah. Allah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. La ilaha ghairuhu. Jadi itu Allah. Berikutnya al-hayyu. Setelah mengatakan la ilaha illa huwa, huwa yang maksudnya huwa Allah, berarti Allah. La ilaha sesuatu yang kita nafikan dan kita isbatkan yang satu-satunya itu adalah Dia, yaitu Allah. Satu, yang keduanya adalah al-hayyu. Al-hayyu itu diartikan dengan yang maha hidup. Dan hidup bukan hanya sekedar Allah itu hidup, tapi Allah lah yang memiliki penghidupan. Semua yang hidup berasal yang maha hidup. Yang maha hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang maha hidup inilah segala sesuatu yang hidup menjadi hidup. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu adalah Allah lah yang menjadi penanggung terhadap segenap makhluknya. Dari mulai kapan tibanya, bagaimana semasa hidupnya, bagaimana kepulangannya, bagaimana akhirnya, semua Allah yang mengerjakannya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan, jangankan tidur, ngantuk saja bahaya. Tuhan itu tidak patut untuk ngantuk, apalagi tidur. Dan Allah memberitakan pada kita bahwa Allah yang Tuhan kita satu-satunya itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Saya tidak lanjutkan dengan apa konsekuensinya, tapi hanya mengajak berpikir untuk itulah Allah yang la ilaha illa huwa itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, milik Allah. Berapa? Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang memberitakannya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan, syafaat pada siapapun kecuali kalau orang itu diberi izin oleh Allah. Berarti pertolongan dan syafaat itu mutlak milik Allah. Tidak mungkin seseorang mampu dan memilikinya kalau Allah tidak memberikan hak padanya. Berikutnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menjelaskan ayat ini atau potongan ayat ini. Tetapi kalau saja kita ambil bahwa Allah lah yang tahu terhadap apa kehidupan dunia manusia, apa dan bagaimana akhirat manusia, atau dibalik, apa yang dilakukan oleh manusia yaitu jika mereka menghadapi di masa depan, yaitu akhiratnya, dan apa yang mereka tinggalkan yaitu dunia, pada akhirnya adalah dunia dan akhirat. Kata Allah SWT, Allah tahu apa yang manusia upayakan di dunia dan apa yang menjadi hasil dari upaya di dunia itu, yaitu di akhirat. Allah yang maha tahu. Lalu kata Allah, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Pengetahuan apapun dan oleh siapapun tidak mungkin akan dimiliki tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi meliputi, menjangkau terhadap ilmu Allah. Bahkan
dia adalah sekedar hanya diberi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dengan ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jangankan mau meliputi, menjangkau segenap ilmu Allah. Padahal ilmu yang Allah beri pada dia pun jumlahnya paling hanya sedikit. Lalu kata Allah, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Kursinya Allah itu adalah meliputi langit dan bumi. Jadi kalau kita pahami betapa besarnya makhluk Allah yang namanya langit dan bumi segini besarnya itu adalah dijangkau oleh kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'udhu hifdhuhuma. Allah tidak pernah lelah. Allah tidak pernah capek untuk menjaga, memelihara, memperhatikan, mengatur, mengurus makhluknya yang ada di langit dan bumi itu. Nggak pernah capek, nggak pernah lelah. Lalu kata Allah, Al-Ali, Allah itu maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi qadarnya. Yang jelas adalah Allah maha tinggi. Al-Azim diterjemahkan dengan Allah maha besar. Para sekalian, kalau antum hitung ya, apa yang terdapat dalam ayat Al-Kursi ini itu adalah tidak kurang dari 12. La ilaha illa huwa, 12 tentang siapa Allah itu. Belum lagi dalam ayat yang 37-nya saya belum bisa sampaikan dalam kesempatan yang ringkas. Intinya adalah kukuhkanlah, teguhkanlah, yakinkanlah la ilaha illallah yang ada pada diri kita. Jika kita mampu bertahan dan mempertahankan la ilaha illallah sampai kita mati, maka berbahagialah dan beruntunglah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahi kita dengan hidayah dan taufik sehingga kita selalu istiqamah di atas la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.